salam sejahtera bagi kita semua. Kami mengucapkan selamat beribadah bersama kami di channel GBI Citra Garden 2. Berikut informasi seputar kegiatan gereja sepekan ini. Ibadah akan kita saksikan bersama secara online setiap hari Minggu jam 10 pagi. Untuk minggu ini, firman akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Martinus Liur dengan tema Kuasa Roh Kudus dalam Kehidupan. Mari kita bertumbuh bersama di kelas pemuridan yang diadakan secara online melalui aplikasi Zoom setiap hari Selasa jam 8 sampai jam 10 malam. Untuk ibadah ABI, anak Bethel Indonesia juga dilakukan secara online dan untuk linknya akan di-share di grup WhatsApp anak Bethel Indonesia. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin anak-anaknya bertumbuh bersama dalam komunitas ABI, dapat bergabung dan menghubungi Kak Dodi. Bagi jemaat GBI Citra Garden 2 dapat bergabung dalam komsel yang diadakan secara online dengan menggunakan aplikasi TeamLink, Zoom, Skype, dan lain-lain. Mari kita saling sharing dan mempraktekkan firman Tuhan. Bagi Bapak atau Ibu yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan dapat ditransfer ke rekening Bapak Edi Mardianto. Untuk persembahan diakonia atau misi dapat ditransfer ke rekening Ibu Eri. Sehubungan masa pandemi ini, kami melakukan aksi sosial yaitu pembagian nasi bungkus selama bulan April dan kami juga menyajikan setiap harinya renungan firman atau jurnal yang Bapak Ibu bisa nikmati dan akses di akun YouTube channel GBI Citra Garden 2. Demikian informasi kegiatan di GBI Citra Garden 2 untuk sepekan ini. Stay healthy, stay at home. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online. Kita tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Oke, kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa sebelum kita memuji menyembah Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk boleh beribadah secara online Tuhan. Apapun keadaan kami mau tetap bersyukur Tuhan. Kami mau katakan Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, ambil alih Tuhan rangkaian ibadah online pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Allah kita lah Allah yang senang dipuji karena Dia Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat. Haleluya. Muliakan Tuhan kita. Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Yes. Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Segala kuasa di tangannya. Ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja. Kuasanya tetap sama. Oh Yesus, Yesus Tuhan Allah yang berkuasa. Dulu sekarang dan selamanya. Dia Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja. Kuasanya tetap sama. Katakan ku puji Kau, puji Kau Tuhan dengan kekuatan-Mu. Kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaib-ajaiblah Kau, Yesus. Yesus Tuhan Allah yang perkasa.
sungguh ajaib, Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Di saat kita menghadapi banyak permasalahan, adalah saat-saat yang paling indah. Kita bisa datang di bawah kaki Tuhan. Kita duduk, kita bersimpuh, kita datang kepada Dia. Itulah saat-saat yang paling indah. Saat kita bisa memuji Dia, saat kita bisa menyembah Dia, saat kita merasakan hadirat Tuhan, saat kita merasakan urapan Tuhan. Itulah kekuatan kita. Itulah yang menenangkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembahkan hadirat-Mu, ku rasakan saat ini, saat ini
hadirat-Mu. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Engkau. Saat aku menyembah Engkau Tuhan. Saat aku menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa untuk mendengar dan mengalami firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam kemuliaan-Mu, di tengah-tengah keadaan yang sedang kami hadapi, firman-Mu tetap berkuasa. Sebab firman itu kuasa Allah yang menyembuhkan. Firman itu kebenaran Allah yang membebaskan. Dan firman itu kasih yang memulihkan. Urapi hamba-Mu dan umat-Mu yang mendengar firman Tuhan, sekalipun melalui teknologi online. Dalam kemuliaan-Mu kami datang. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema hari ini ialah kuasa Roh Kudus dalam kehidupan. Alkitab mencatat dengan begitu tegas, sejak dunia dijadikan. Dalam Kejadian pasal 1, disebutkan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Saudara perhatikan, awal mula dunia dijadikan Allah. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Belum ada sesuatu. Ketika Allah berfirman, jadilah terang. Berarti ada perjumpaan yang membuat mujizat yang dahsyat. Perjumpaan antara roh Allah dan firman Allah, jadilah terang. Dan karena itu saudara-saudara, ketika manusia diciptakan Tuhan, dia belum menjadi makhluk yang hidup. Dia baru menjadi makhluk yang hidup ketika dia menerima roh Allah. Jadi roh Allah atau yang kita kenal Roh Kudus itu menghidupkan dan memberi kemuliaan bagi manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Nah saudara-saudara, dalam perjalanan gereja, dalam perjalanan orang-orang percaya, bahkan dalam perjalanan Yesus, Alkitab mencatat dia bekerja, dia melayani, dia melakukan mujizat-mujizat karena kuat kuasa roh Allah. Dan karena itu kita akan pelajari hari ini
apa pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita dan bagaimana Roh Kudus menolong kita untuk menyaksikan kuasa kemuliaan Allah. Saudara-saudara, sebelum Yesus memulai pekerjaan, dia menjalani, ikut berpartisipasi, ikut terlibat dalam baptisan di Sungai Yordan yang sering disebut baptisan proselit, baptisan pertobatan buat orang-orang Yahudi, orang-orang yang mendengar kabar baik dari Yohanes Pembaptis. Yesus ikut merasakan perjuangan mereka. Yesus ingin terlibat di dalam usaha manusia untuk hidup dalam kebenaran. Dan karena itu dia ikut dalam baptisan di Sungai Yordan itu. Ketika dia bertemu dengan Yohanes Pembaptis, Yohanes berkata, "Aku tidak layak untuk membaptis engkau." Tetapi kemudian Yesus berkata buat Yohanes Pembaptis, "Lakukanlah supaya kita menggenapkan kehendak Bapa." Jadi di situ apa yang terjadi? Ada ketundukan pada otoritas. Yohanes sadar otoritas Kristus lebih hebat. Tapi Yesus juga menyadari bahwa Yohanes diberi otoritas untuk melakukan baptisan itu. Jadi ketika mereka saling menghormati otoritas, ketika Yesus mau tunduk pada otoritas Bapa, maka pengurapan Roh Kudus terjadi. Dan dengan pengurapan Roh Kudus itu, dia pergi keliling kemana-mana. Lalu dia mulai menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, menyatakan tahun rahmat Tuhan bagi setiap orang yang datang kepadanya. Jadi Yesus memulai segala sesuatu karena kuasa Roh Kudus. Nah saudara-saudara, kalau begitu apa fungsi Roh Kudus buat kita dalam masa-masa yang sedang kita hadapi? Yohanes 14 ayat 26 dikatakan di sana Roh Kudus berfungsi untuk mengajarkan dan mengingatkan segala sesuatu yang telah diajarkan Tuhan Yesus. Jadi setelah Yesus mengajar di muka bumi ini 3,5 tahun, dia melakukan pelayanan-pelayanan yang luar biasa. Dia memilih menjalani seluruh proses, kemudian dia kembali ke sorga. Dan dia berjanji supaya dia akan kirim Roh Kudus. Dia akan kirim roh kebenaran. Fungsi Roh Kudus itu ialah untuk mengajarkan, untuk mengingatkan semua yang telah dia ajarkan. Nah, mari kita perhatikan secara khusus hari ini. Bagaimana caranya supaya murid-murid yang berjalan bersama dengan dia, bagaimana caranya supaya gereja, orang-orang percaya melanjutkan pengajaran dan pekerjaan-pekerjaan Yesus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 menyaksikan kebenaran ini. Ketika murid-murid meminta kepada Yesus untuk menegakkan kerajaan bagi mereka. Sebab kerajaan bagi murid-murid dan orang-orang Yahudi adalah kerajaan yang bersifat politis seperti raja-raja pada waktu itu. Dengan kekuasaan manusia, dengan otoritas-otoritas yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Tetapi kerajaan Allah bagi Yesus adalah kuasa kasih yang memulihkan segala sesuatu. Itulah sebabnya ketika murid-murid meminta, "Guru, bolehkah engkau memulihkan kerajaan buat kami?" Yesus bilang apa? Kamu tidak tahu. Kamu tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi aku beritahukan kepada kamu. Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara perhatikan, ada dua istilah yang sangat menarik dalam
Kisah Rasul 1 ayat 8. Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa ada dua istilah dalam bahasa Yunani. Yang pertama kuasa exousia. Exousia itu kuasa yang dimiliki seseorang karena alasan politik, karena alasan jabatan, dan karena itu kuasa itu dia bisa gunakan untuk memerintah orang lain, untuk mengatasi orang lain, dan untuk menguasai orang lain. Itu namanya exousia. Tapi ada kuasa yang kedua dalam istilah Yunani namanya dunamis. Dari kata dasar dinamit. Yaitu kuasa yang bekerja dari dalam. Dia ibarat seperti aki mobil yang bisa memberikan tenaga untuk menghidupkan mesin mobil. Nah, kuasa dunamis itulah yang Yesus maksudkan. Kamu akan menerima dunamis. Kuasa yang dahsyat, yang meledak hebat. Seperti sebuah dinamit. Apakah kuasa itu? Kuasa Roh Kudus. Yang bekerja dari dalam. Yang menggerakkan seluruh pikiran, perasaan, tubuh, roh, jiwa. Yang menggerakkan seluruh kekuatan. Dan itu akan memberikan kuasa kepada kita. Untuk apa tujuan dunamis itu, tujuan kuasa Roh Kudus itu, untuk menjadi saksi Kristus, dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, termasuk di Jakarta ini, salah satu ujung bumi. Nah, kata saksi juga punya dua istilah dalam bahasa Inggris. Saksi arti witness, yaitu menyaksikan. Tapi saksi juga artinya evidence, yaitu bukti. Jadi ketika kita menerima Roh Kudus, dapat kuasa untuk menyaksikan Kristus. Seorang saksi bukan mendengar apa kata orang, kira-kira apa yang terjadi. Dia tidak mendengar apa kata temannya, tapi saksi artinya mereka melihat dan mengalaminya. Dan karena itu murid-murid dikasih tahu, kami pernah melihat, kami mengalaminya, dan itu benar. Menyaksikan kuasa Kristus, menyaksikan pekerjaan-pekerjaan Allah dalam Kristus. Tetapi itu tidak cukup. Dalam dunia hukum, ada seorang profesor berkata, bukti harus lebih terang dari cahaya. Apa artinya? Murid-murid atau gereja tidak sekedar menyaksikan, tetapi mereka, kita adalah bukti bahwa kesaksian kita tentang Kristus adalah sesuatu yang benar, hidup, dan berdampak. Jadi saudara perhatikan, kuasa Roh Kudus diberikan buat orang-orang percaya. Mulai di zaman Pentakosta, Kisah Para Rasul pasal 2, sampai hari ini. Bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk membanggakan diri, bukan untuk mengatasi orang lain. Tetapi supaya kita menyaksikan dan membuktikan bahwa Kristus itu hidup berkuasa. Dan dia datang untuk memberi kehidupan yang sempurna. Nah saudara-saudara, bagaimana caranya supaya kita menerima kuasa Roh Kudus itu? Saya percaya setiap orang yang sudah dibaptis, setiap orang yang mengaku Yesus Kristus Tuhan telah menerima kuasa Roh Kudus. Karena Alkitab menyaksikannya bahwa hanya Roh Kudus yang bisa menolong orang untuk berkata Yesus adalah Tuhan.
Roh Kudus memberikan keberanian kepada murid-murid untuk memberitakan kabar baik. Dan karena itu saudara-saudara, tidak ada kekuatan apapun yang bisa menggairahkan kita, yang bisa mendorong kita untuk terus-menerus menyaksikan dan membuktikan Kristus itu hidup dan berkuasa. Hari-hari ini saudara-saudara, Anda nonton live streaming tidak hanya di GBI Citra ini, tapi hampir di seluruh dunia. Kita tidak bisa berkumpul seperti biasanya. Semua orang mendengar firman secara online, ada yang streaming, ada yang video streaming, ada yang rekaman dan seterusnya. Kita tahu karena situasi COVID-19, kita tidak bisa mengatakan bahwa gara-gara COVID lalu kita berhenti untuk mendengar dan memberitakan firman. Dengar, saya beritahu saudara-saudara, kuasa Roh Kudus jauh lebih hebat dari kuasa apapun. Kuasa Roh Kudus itu rohnya Allah yang diberikan kepada gereja, diberikan kepada murid-murid, diberikan kepada orang percaya. Itu jauh lebih hebat dari kuasa apapun, termasuk COVID-19. Dia tidak punya kuasa untuk menggeser kuasa firman Allah bagi orang-orang percaya dan bagi dunia. Karena itu dalam situasi yang tidak menentu, situasi yang menggelisahkan, situasi yang penuh dengan ketakutan dan kecemasan, situasi yang penuh kekhawatiran, biasanya kita bisa bersama-sama, tapi kemudian kita harus jalani masa-masa stay at home. Kita menjalani segala sesuatu protokol-protokol kesehatan. Tapi saya mau beritahu satu hal. Allah tidak pernah berdiam diri. Rasul Paulus berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Karena itu saudara-saudara, alamilah kuasa Roh Kudus. Kitab Efes menjelaskan, untuk mengalami kuasa Roh Kudus, Anda mesti memberi waktu, memberi ruang yang dalam untuk mengalami kebenaran firman Allah. Karena hanya dengan kuasa Roh Kudus, dengan kebenaran firman, terjadi perjumpaan, ada mujizat yang terjadi. Seperti yang terjadi dalam Kejadian pasal 1, Allah berfirman, berjumpa dengan roh Allah yang bekerja dan terjadi mujizat. Saudara-saudara, apa yang mesti kita kerjakan dalam situasi COVID-19? Banyak prediksi para ahli, banyak prediksi para pemimpin tentang kapan berakhirnya. Saya pun tidak tahu. Tapi yang saya tahu satu hal. Dan ini berita sukacita buat kita. Kesetiaan dan rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Hanya oleh karena kuasa Roh Kudus. Hanya oleh karena kuasa kemuliaan Allah. Kita mensyukuri setiap peristiwa yang sedang terjadi di tengah-tengah kita. Roh Kudus menghibur kita untuk mengalami seluruh proses yang kita jalani. Bagian kita ialah kita minta otoritas Roh Kudus. Bagian kita ialah kita minta kuasa Tuhan. Tuhan akan memberikan itu. Kalau begitu apa yang kita mesti kerjakan? Yang pertama, saksikanlah di tengah-tengah situasi yang sangat sulit ini. Saksikanlah bahwa Kristus itu kuasanya tidak berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bagaimana caranya? Izinkan Roh Kudus bekerja dalam dirimu. Roh Kudus memberikan kekuatan. Dia dinamis, dunamis yang menolong Anda
untuk tidak takut dalam situasi apapun. Murid-murid mengalami ancaman-ancaman serius oleh para penguasa pada waktu itu. Tapi Alkitab mencatat dalam Kisah Para Rasul, mereka dengan berani memberitakan Kristus yang hidup, dan banyak orang berbondong-bondong menyerahkan diri kepada Tuhan. Mereka bertobat dan hidup mereka dipulihkan. Mungkin ada yang bertanya, Pak Pendeta, tapi kenapa kita akan penuh Roh Kudus, kita rajin menyembah Tuhan, kita hidup dengan Tuhan. Tapi kenapa ada begitu banyak anak-anak Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan yang justru menjadi korban dari COVID-19? Itu bisa menakutkan orang-orang percaya. Saudara, beberapa kali pertanyaan itu muncul ke saya. Dan saya memberikan jawaban begini. Dalam kitab Ulangan 29. Ulangan 29 ayat 29. Di sana diterangkan tentang satu prinsip yang hebat. Ayat ini bilang begini. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Silih berganti penderitaan. Ada banyak hal di luar kontrol kita. Ada banyak hal peristiwa yang terjadi namanya uncontrollable. Itu bagiannya Tuhan. Tuhan yang mengatur perputaran bumi. Tuhan yang mengatur dari mana matahari terbit dan di mana dia terbenam. Tuhan yang mengatur semuanya. Kita tidak mengerti banyak hal. Tidak disingkapkan buat kita. Tetapi ada yang dinyatakan buat kita dan anak-anak kita. Apa yang dinyatakan buat kita? Alkitab menceritakan begitu sempurna. Yang dinyatakan buat kita dan anak-anak kita ialah sifat dan karakter Allah. Allah itu baik. Amin. Allah itu dahsyat. Allah itu adil. Allah itu kasih. Allah itu penyayang. Allah itu panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Itu yang dinyatakan buat kita. Sehingga ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan seperti sekarang, ketika kita menghadapi ketakutan-ketakutan dunia, ketidakpastian, yang bisa kita lakukan ialah kita meminta Roh Kudus menolong kita untuk merenungkan kebaikan-kebaikan Allah dalam hidup kita. Untuk merenungkan karakter dan sifat-sifat Allah dalam hidup kita sehari-hari. Itu yang menghibur kita, itu yang menolong kita, itu yang membangun kita untuk terus bertahan dalam dunia yang sedang bergejolak ini. Karena itu saudara-saudara, kita terus menyaksikan Kristus melalui perkataan kita, tetapi juga melalui perbuatan kita. Itu yang disebut tidak hanya menyaksikan, tapi membuktikan. Andalah saya, kita adalah bukti bahwa Kristus yang kita sembah itu hidup dan berkuasa. Saya juga percaya Tuhan kasih hikmat-hikmat yang begitu hebat di berbagai bidang kehidupan. Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Apa artinya? Saudara-saudara, Tuhan kasih hikmat kepada setiap ahli di bidangnya. Nah, dalam kasus COVID-19, Tuhan kasih hikmat kepada para ahli kesehatan, kepada WHO, kepada tim kesehatan Indonesia, para ahli-ahli, untuk mengatur masyarakat supaya terhindar dari malapetaka. Apa yang sudah kita dapatkan?
Kita disuruh stay at home. Kita disuruh pakai masker. Kita disuruh cuci tangan sebelum menyentuh muka. Kita disuruh jaga jarak. Itu protokol-protokol kesehatan. Dan saya mau ingatkan, itu tidak sekedar peraturan pemerintah. Itulah value, itulah nilai yang diajarkan kepada kita untuk taat. Jadi Amsal 28 ayat 9 berkata, orang yang rajin berdoa tapi tidak taat pada hukum, doanya adalah sebuah kekejian. Dan karena itu bagian kita ialah kita taat. Hanya dengan ketaatan itu kita menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan orang lain. Tuhan betul jaga kita. Saya percaya itu. Tuhan mengasihi kita. Tapi Anda juga mesti mengasihi dirimu dan mengasihi orang lain. Kita hanya disuruh tinggal di rumah. Bukan di rumah orang. Bukan di rumah tahanan. Bukan di rumah bordil. Tinggal di rumahmu sendiri. Dan inilah kesempatan buat kita untuk membangun esensi gereja. Esensi gereja dimulai dari keluarga yang sehat dan kuat. Maka bapak-bapak yang dengar firman Tuhan hari ini, jadilah imam dalam rumah tanggamu. 1, 2, 3. Yes, haleluya. Jadi pria-pria yang melindungi keluargamu. Jadi suami yang mengasihi istri. Jadi istri yang menopang suami. Bersama dengan anak-anak bangun mesbah keluarga. Manfaatkan stay at home sebagai sebuah kesempatan untuk membangun keluarga yang sehat dan kuat. Dan percayalah, ada waktunya Anda akan lihat revival yang hebat di dunia. Akan terjadi penuaian jiwa-jiwa yang hebat. Dimulai dari mana? Ketika Anda sudah siap di rumah. Menjadikan rumah sebagai basis yang utama. Maka kuasa Roh Kudus akan menolong kita. Untuk membawa banyak orang datang kepada Kristus. Jangan panik. Jangan takut. Jangan khawatir. Jangan gelisah. Karena Roh Kudus itu kuasa Allah yang sanggup menolong kita untuk menghadapi setiap peristiwa apapun. Sekalipun itu tidak terlihat, tapi Allah ikut melihatnya. Saudara-saudara, mari kita semua belajar taat. Seperti Kristus taat. Dan ketika dia taat, urapan turun. Ketika urapan turun, dia terima kuasa. Dan dengan kuasa itu, dia tidak hanya memberitakan kabar baik, tapi dia melakukan sejumlah mujizat yang hebat. Orang sakit sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, bahkan orang mati dibangkitkan. Itulah kesaksian yang hebat dari kita. Ketika kita taat pada semua protokol kesehatan. Ketika kita taat pada semua aturan-aturan hukum yang berlaku. Itulah ketaatan kita bahwa kita sungguh-sungguh mengalami otoritas Roh Kudus untuk hidup dalam dunia yang sedang bergejolak. Mari kita menjadi agen-agen pembaharuan. Kita menjadi agen kabar baik. Gereja menjadi pemancar utama kabar baik, bukan kabar buruk. Hindarilah percakapan-percakapan tentang kuasa apapun. Tapi udah waktunya untuk mengucapkan Kristus. Untuk meminta kuasa Roh Kudus. Supaya dunia kita, udara kita, rumah tangga kita, masyarakat kita, bangsa ini. Boleh melihat kemuliaan Tuhan yang nyata di tengah-tengah kehidupan yang sedang bergejolak. Saya berdoa supaya melalui firman Tuhan hari ini. Kita semua dihiburkan. Kita semua dapat kekuatan yang ekstra. Kita semua dapat sukacita untuk menjadi saksi Kristus. Di dalam rumah kita, di tetangga kiri kanan muka belakang, di masyarakat kita, bahkan di bangsa ini.
Tuhan memberkati saudara-saudara. Biarlah firman Tuhan membebaskan kita dari semua ketakutan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, hamba-Mu terbatas. Tapi firman-Mu tidak pernah terbatas. Hamba berdoa dan memberkati setiap orang yang dengar firman Tuhan ini. Beri mereka kekuatan ekstra, beri penghiburan, beri sukacita dan damai. Di tengah situasi yang sedang bergejolak, kami tetap menyaksikan dan membuktikan bahwa Kristus itu hidup dan berkuasa. Terpujilah Engkau Bapa, segala kemuliaan hanya buat Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Tinggal di hadirat-Mu. Tinggal di hadirat-Mu. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang ada di rumah masing-masing, kita pasti diberkati lewat firman Tuhan hari ini. Firman Allah mendorong kepada kita ketika Roh Kudus ada dalam hidup ini. Dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksi. Salah satu kebenaran firman yang disampaikan hari ini, yaitu kita menjadi orang-orang yang taat akan firman-Nya karena Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih hamba-Nya yang telah menyampaikan firman hari ini. Kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya mau sampaikan satu hal buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahwa kita masih beberapa hari, beberapa waktu ke depan untuk kita stay at home. Sesuai dengan PSBB sampai dengan tanggal 22 Mei. Dan kita tidak tahu apakah itu akan sampai di situ atau diperpanjang. Kita terus berdoa. Dan kita percaya sesuai dengan firman Tuhan bahwa akan ada satu revival setelah ini berlalu. Kita yakini itu, saudara. Seandainya tidak terjadi itu, tetapi iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Itulah sebabnya saudara tetap ibadah di rumah, komsel di rumah, artinya di rumah masing-masing sesuai dengan surat yang terbaru dari Bimas Kristen. Saudara yang dimaksudkan ibadah di rumah, saudara bersama dengan keluarga, suami, istri, dan anak dan anggota keluarga yang lain. Bukan saudara ibadah di rumah terus mengundang tetangga untuk datang ke tempat saudara karena saudara berpikir bahwa kita tidak ibadah di gereja.
bukan demikian. Karena saudara, surat keputusan dari Bimas Kristen cukup jelas bahwa kita beribadah di rumah masing-masing dengan anggota keluarga inti. Ada ayah, ada ibu dan anak, dan beberapa anggota keluarga yang ada yang bersama-sama di situ. Jadi cukup jelas, itulah sebabnya komsel-komsel pun, saudara komsel di rumah masing-masing tidak berkumpul di satu tempat. Karena kita terus menghargai, menghormati, tunduk dan taat terhadap peraturan pemerintah dan protokol dari tim medis yang ada di Indonesia. Haleluya. Saya percaya saudara hari ini diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama naikkan pujian ini bersama-sama. Allah Roh Kudus. Haleluya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Mari kita datang kepada Dia. Haleluya. Dengan iman katakan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini kita perlu topangan kekuatan dari Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang memampukan Bapak Ibu Saudara sekalian bertahan sampai hari ini. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang ketika kita harus stay at home. Saudara, ada banyak orang yang masih ketakutan, orang bingung, orang merasa stres. Tapi saudara dan saya punya Allah. Itulah sebabnya rindukan engkau terus dekat dengan Roh Kudus, karena Dialah yang memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya. Katakan dengan iman, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Mari sungguh-sungguh kita berkata, rindu selalu dekat tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus. Amin. Haleluya. Saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan akan menjamah dan melawat engkau. Tuhan akan menjamah hidupmu. Katakan, Tuhan, aku perlu Roh Kudus untuk bermanifestasi di dalam hidup ini. Katakan haleluya. Amin. Haleluya. Bapak, kami berdoa untuk setiap anak-anakmu, suami istri anak-anak yang tinggal di dalam rumah mereka. Haleluya. Tinggal dalam hadirat-Mu. Oh, tinggal di hadirat-Mu. Bapak, kami berdoa buat setiap keluarga yang ada. Biarlah Tuhan terus Engkau menopang mereka. Engkau memberikan kekuatan yang baru. Roh Kudus yang akan menopang hidup mereka. Roh Kudus yang akan terus menuntun langkah hidup mereka. Sebelum mereka menjadi saksi, mereka kuat di dalam Engkau. Rumah tangga mereka, keluarga mereka jadi kesaksian. Di tengah-tengah keluarga mereka dan di tetangga kanan kiri mereka, bahwa saudara adalah orang-orang yang memiliki Yesus dan Roh Kudus di dalam hidup.
Hamba-Mu berdoa yang lemah dikuatkan, yang sakit mengalami kesembuhan. Kuasa Yesus lebih besar dari kuasa dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Arahkan hatimu kepada Tuhan sekarang. Dan biarlah di hari-hari di mana engkau stay at home, work at home. Walaupun beberapa di antara engkau harus ke kantor tetapi tidak bersamaan. Engkau mungkin, saudara, dalam usaha dan bisnismu sedang mengalami kegoncangan, sedang mengalami penurunan dan lain sebagainya. Hatimu cemas, hatimu menjadi gelisah. Tetapi Yesus andalan hidupmu, Roh Kudus yang menopang engkau sehingga engkau sanggup berdiri dan berjalan. Itulah sebabnya terimalah berkat yang sempurna datang dari Allah Bapa di surga. Kasihnya yang kekal dari Yesus Kristus, tuntunan penyertaan kuasa Roh Kudus turun menaungi di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah pekerjaanmu dan dimanapun engkau berada. Mulai hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya diberkati berkata amin. Amin, amin, amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Dengan kekuatan